Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang orang kaya dan orang miskin. Ada seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Sedangkan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, ia berbaring dekat pintu orang kaya itu. Injil bercerita tentang orang kaya yang memiliki kehidupan yang mewah. Ia tidak peduli dengan sesamanya, termasuk para pengemis yang berbaring dekat pintu rumahnya. Dia termasuk golongan yang egois. Dia merasa dirinya serba bisa, mau apa saja bisa, sehingga tidak memiliki hati dan kepedulian pada orang lain. Hatinya tertutup pada yang miskin. Cerita ini selanjutnya berbicara tentang kehidupan setelah di dunia ini. Dikatakan setelah meninggal, yang dia dapatkan orang kaya itu adalah kesengsaraan, penderitaan. Sedangkan Lazarus, seorang yang miskin itu, mendapatkan kebahagiaan di pangkuan Bapak Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari kisah orang kaya yang tidak peduli ini dan Lazarus yang miskin? Poin yang bagi saya penting untuk kita hari ini adalah kepedulian dan cinta. Banyak di sekitar kita yang perlu mendapatkan perhatian kita. Yang miskin, yang menderita, yang kurang diperhatikan, yang sakit. Pedulikah kita dengan mereka-mereka itu? Hari ini Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa kita hadir di tengah kehidupan ini. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk mengambil bagian dalam pelayanan Yesus pada mereka yang menderita.
Sebenarnya tidak ada yang menderita dan miskin kalau kita semua memiliki hati dan kepedulian pada mereka. Sebenarnya tidak ada yang kesusahan kalau kita menyadari bahwa kita diciptakan Tuhan untuk membantu sesama yang lain. Bahwa ada yang menderita dan miskin di sekitar kita, sebenarnya Tuhan mau menunjukkan seberapa besar kepedulian kita pada mereka. Ingat, hidup kita tidak hanya berakhir dalam dunia ini. Selesai, ada kehidupan setelah ini. Dan itu yang perlu kita pertanggungjawabkan. Maka saya berharap Injil hari ini memberi inspirasi untuk kita. Untuk terus berbagi, terus peduli, memiliki cinta untuk yang lain. Terus berbuat baik selama kita masih hidup. Sebab perbuatan baik itu hanya bisa kita buat selama kita masih punya nafas, masih hidup. Kita masih ada waktu. Saya ingin mengajak kita, saudaraku yang terkasih, supaya nasib kita tidak seperti orang kaya tadi. Dia boleh bahagia, bersukaria selama hidup, tapi pada akhirnya dia mengalami penderitaan. Maka selama masih ada kesempatan, jadilah orang baik dan menjadi berkat untuk sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.